Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada nih yang sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar saat ini, tapi mungkin ada juga yang masih belum terlalu familiar dengan platform kami. Oleh karena itu, di awal saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu platform Merdeka Mengajar. Boleh di next? Baik. Platform Merdeka Mengajar merupakan sebuah platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tanggal 11 Februari 2022 melalui Merdeka Belajar episode 15. Nah, platform Merdeka Mengajar ini dapat diakses dengan dua cara, Bapak Ibu sahabat GTK, yaitu melalui aplikasi Gawai di Android yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan juga melalui laman situs di guru.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu agar bisa menggunakan platform ini secara maksimal, secara menyeluruh, Bapak Ibu perlu untuk menggunakan akun belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengaktifkan akun belajar ID-nya, boleh segera untuk diaktifkan sekarang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar merupakan platform untuk guru yang diharapkan bisa menjadi bantuan dan juga edukasi bagi Bapak Ibu guru sahabat GTK untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta mendukung guru-guru untuk belajar, mengajar, dan juga berkarya lebih baik lagi. Di dalamnya terdapat 3 kelompok fitur besar, yaitu ada fitur terkait mengajar, belajar, dan juga berkarya. Terkait dengan fitur mengajar sendiri, kami berusaha untuk menyediakan referensi-referensi bagi guru untuk bisa mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di dalamnya terdapat 2 fitur Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah perangkat ajar. Di dalamnya terdapat lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar seperti bahan ajar, modul ajar, dan juga modul project yang dapat diakses berbasis dengan kurikulum Merdeka. Dan yang kedua yang akan menjadi topik bahasan utama kami hari ini yaitu terkait asesmen murid yang berisi terkait dengan asesmen awal pembelajaran, aplikasi dan numerasi untuk mengetahui nih bagaimana kondisi dari masing-masing peserta didik. Untuk yang kedua juga terdapat fitur terkait belajar yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru sahabat GTK untuk dapat belajar dan mengembangkan kompetensinya dimanapun dan kapanpun secara setara. Di dalamnya terdapat fitur pelatihan mandiri yang dapat membantu Bapak Ibu untuk bisa mengakses materi pelatihan berkualitas secara mandiri, dan juga ada video inspirasi untuk mendapatkan inspirasi dari video-video yang aksesnya tidak terbatas. Yang ketiga, kami pun juga mengetahui nih Bapak Ibu bahwa kolaborasi antar guru itu sangat penting. Oleh karena itu, kami pun juga menyediakan fitur bukti karya saya yang diharapkan Bapak Ibu dapat membangun portofolio hasil karyanya dan juga saling berbagi inspirasi dan juga berkolaborasi dengan guru lain untuk terus meningkatkan pengajarannya. Karena sekarang kita telah mengetahui mengenai apa itu platform Merdeka Mengajar dan keseluruhan fiturnya, saya akan lebih dalam membahas mengenai apa itu fitur asesmen di dalam platform Merdeka Mengajar. Boleh di next mungkin? Nah baik. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang sudah mendownload platform Merdeka Mengajar, boleh sambil untuk dibuka platformnya, kita akan mempelajarinya sama-sama. Di platform ini kami telah menyediakan 2 fitur yang terkait dengan asesmen, yaitu yang pertama adalah fitur membantu Bapak Ibu guru untuk bisa memahami dan juga mempelajari lebih lanjut mengenai asesmen dengan kurikulum Merdeka melalui topik asesmen dengan jenjangnya ada PAUD, SD atau SMP hingga SMA dan SMK. Dan juga jika Bapak Ibu ingin melakukan praktik terkait asesmen secara langsung untuk asesmen awal pembelajarannya, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur asesmen murid untuk mengetahui kompetensi dari muridnya dan juga merencanakan pembelajaran yang paling tepat untuk peserta didiknya. Nah, pertama-tama mari kita mengulas habis mengenai pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu terdapat topik-topik pelatihan yang telah dirancang sedemikian rupa untuk membantu Bapak Ibu dalam memahami kurikulum Merdeka. Di dalamnya terdapat modul-modul pelatihan yang sangat lengkap yang setelah dipelajari pun dapat dibantu dengan adanya latihan pemahaman agar Bapak Ibu pun dapat mengetahui nih apakah pemahamannya sudah tepat atau belum terkait dengan modul tersebut. Ketika sudah menyelesaikan modulnya, Bapak Ibu pun juga diharapkan untuk bisa melakukan cerita reflektif untuk dapat merefleksikan nih bagaimana pembelajaran yang didapatkan di PMM ini dapat dikaitkan dengan pengajaran sehari-harinya, dan jika sudah menyelesaikan topiknya pun juga diharapkan dapat melakukan aksi nyata agar Bapak Ibu pun dapat menerapkan materi pembelajaran di topik pelatihan ini secara nyata langsung ke pengajaran sehari-hari.
Dalam pelatihan mandiri ini terdapat topik-topik yang terkait dengan kurikulum Merdeka, yaitu topik Merdeka Belajar, kurikulum, perencanaan pembelajaran. Tapi hari ini kita akan berfokus kepada topik asesmen ya Bapak Ibu, yang topiknya itu mengupas habis mengenai bagaimana mempelajari ragam asesmen dan juga bagaimana penerapan asesmen yang dapat menunjang pembelajaran peserta didik. Bukan untuk menilainya, tapi untuk bagaimana kemudian menggunakan hasilnya untuk membantu peserta didik berkembang. Tapi meskipun kita akan berfokus ke topik asesmen ini, Bapak Ibu, saya tetap merekomendasikan untuk mengikuti alur pembelajaran yang ada di slide selanjutnya, di mana Bapak Ibu tetap direkomendasikan untuk mempelajari topik-topiknya sesuai dengan alur yang ada, yaitu melalui pembelajaran topik Merdeka Belajar terlebih dahulu, kemudian belajar topik kurikulum dan topik perencanaan pembelajaran, baru kemudian mempelajari topik asesmen, supaya nantinya materinya tetap sudah menyeluruh pemahamannya, seperti itu. Mungkin boleh next. Nah, saat ini saya akan menunjukkan secara langsung bagaimanakah cara membuka fitur latihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Baik, ini adalah tampilan dari beranda platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Boleh sambil kita buka sama-sama ya Bapak Ibu untuk platformnya. Sekarang kita akan membuka fitur pelatihan mandiri di kanan atas. Kemudian akan muncul topik-topik pelatihan mandiri. Dan silahkan di scroll ke bawah untuk menemukan topik terkait asesmen. Nah, di topiknya ini ada 3 macam Bapak Ibu, yaitu asesmen PAUD, asesmen SD, dan juga asesmen SMP hingga SMA SMK sesuai dengan jenjang pengajaran Bapak Ibu masing-masing. Nantinya platformnya pun akan menyesuaikan dengan jenjang pengajaran Bapak Ibu secara otomatis. Jadi jika Bapak Ibu merupakan guru SD, maka akan mendapatkan akses kepada asesmen SD secara otomatis dan juga untuk yang lainnya. Nah, sebagai contoh, saya akan membuka yang SMP hingga SMA SMK. Kemudian di dalamnya Bapak Ibu akan menemukan modul pelatihan. Dalam modul asesmen ini terdapat 3 modul, yaitu tentang memahami asesmen, menyiapkan asesmen, dan juga penggunaan hasil asesmen. Sangat lengkap ya Bapak Ibu ya, dari pemahamannya hingga penggunaannya seperti apa. Apa saja isinya? Mari kita lihat. Di dalamnya untuk materi yang memahami asesmen terdapat tentang prinsip dan fungsi asesmen, ada juga metode dan format asesmen, serta kurikulum dan asesmen. Kemudian yang kedua, modul kedua terdapat materi terkait dengan asesmen diagnostik, atau yang sekarang akan lebih dikenal sebagai asesmen awal pembelajaran, dan juga menyiapkan instrumen asesmen. Yang ketiga, terdapat modul terkait penggunaan hasil asesmennya. Di dalamnya sangat lengkap juga Bapak Ibu terkait dengan merencanakan tindak lanjut asesmen, umpan balik, dan juga mengolah dan melaporkan hasil asesmen. Jadi diharapkan setelah Bapak Ibu menyelesaikan keseluruhan modul ini, sudah sangat mengetahui bagaimana cara menerapkan asesmen yang paling tepat untuk peserta didiknya. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Saya akan menunjukkannya juga. Boleh Bapak Ibu klik per modulnya dan nanti pun bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai masing-masing modul, hingga langkah penyelesaiannya, dan juga dapat melihat adanya video pembelajaran yang dapat diakses seperti ini, yang dapat kemudian dimainkan oleh Bapak Ibu. Ada juga pelatihan dalam bentuk dokumen yang dapat diakses juga seperti ini. Contohnya adalah contoh pertanyaan refleksi. Dan setelah menyelesaikan aktivitasnya, Bapak Ibu dapat mengisi latihan pemahaman untuk mengeceknya apakah sudah tepat pemahamannya. Mungkin kalau ada yang masih salah, Bapak Ibu boleh sekali untuk diulang belajarnya. Jadi pemahamannya sudah pasti tepat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sahabat GTK sekalian. Kemudian setelah itu juga disarankan untuk mengisi cerita reflektif agar Bapak Ibu dapat mengetahui nih bagaimana caranya mengembangkan diri sesuai dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya terkait dengan asesmen ini. Jadi mungkin bagaimanakah asesmen saya selama ini dan bagaimana cara dikembangkannya, boleh tulis di cerita reflektif ini. Ketika sudah menyelesaikan semua materi, Bapak Ibu dapat menyelesaikan post-testnya. Dan tentu saja ketika sudah menyelesaikan semua modulnya, ketiganya dapat mengerjakan aksi nyatanya. Jadi seharapannya setelah mengetahui mengenai asesmen secara nyata, secara lengkap, Bapak Ibu pun dapat langsung melakukan praktiknya, mengaksikan nyatanya, dan dapat dibagikan juga di PMM ini, yang nantinya pun dapat dilihat juga oleh pengguna dari PMM lainnya. Ada di fitur aksi nyata ya Bapak Ibu. Jadi boleh sekali dibaca juga aksi nyata Bapak Ibu guru lain sebagai bahan inspirasi ya Bapak Ibu sahabat GTK sekalian. Nah, itu merupakan gambaran dari penggunaan pelatihan mandiri untuk asesmen yang berfokus untuk membantu Bapak Ibu belajar terkait asesmen. Kami tidak berhenti hanya di situ, kami juga menyediakan fitur tadi asesmen murid yang diharapkan bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami dan juga mengenali kemampuan dari masing-masing peserta didik. Mungkin boleh kembali ke slide terlebih dahulu.
untuk terkait asesmen murid ini juga seperti yang tadi telah dibilang oleh Pak Zul, harapannya tidak untuk memvonis siswa, tapi justru untuk mengetahui bagaimanakah kemampuan siswa di awal pembelajaran, sehingga nantinya pun Bapak Ibu sahabat GTK dapat merencanakan pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik pun dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi dirinya semaksimal mungkin. Bagaimanakah isi dari fitur asesmen murid ini? Isinya terdapat, boleh di next mungkin? Nah, asesmennya untuk awalnya ini kami memiliki paket-paket soal analisis awal pembelajaran, literasi dan numerasi yang diharapkan dapat membantu Bapak Ibu sahabat GTK untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian perkembangan peserta didik. Jadi untuk saat ini memang baru ada literasi numerasi Bapak Ibu, tapi kami pun sedang mengembangkan terus paket-paket soal dan juga paket asesmen lainnya yang dapat membantu Bapak Ibu untuk digunakan. Asesmen ini dapat dibagikan secara daring ataupun luring, dan jika digunakan secara daring maka dapat langsung mendapatkan hasilnya atau analisisnya melalui platform. Di next, Mas. Nah, melalui fitur ini Bapak Ibu dapat mencari asesmen yang berdasarkan fase dan juga mata pelajarannya yang dapat dibagikan secara daring maupun luring. Kemudian dapat menerima proses penilaian yang dilakukan secara otomatis jika menggunakannya secara online, kecuali untuk uraian Bapak Ibu yang masih harus dibaca secara masing-masing. Kemudian juga dapat mengetahui level kompetensi dari masing-masing murid yang diharapkannya dapat membantu untuk merencanakan pembelajaran yang paling tepat ke depannya. Baik Bapak Ibu, kita lihat juga sekarang bagaimanakah cara mengakses fitur asesmen murid di platform Merdeka Mengajar ini. Saya akan segera menunjukkan ini Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu juga boleh untuk membuka kembali platform Merdeka Mengajarnya ya, sambil kita lihat sama-sama mungkin. Pertama-tama untuk asesmen murid ini mungkin agak nyempil di bawah Bapak Ibu, boleh turun ke bawah dulu baru nanti muncul di kiri bawah fiturnya. Kemudian nanti dapat dibuka dan akan muncullah tampilan paket-paket soal yang dapat digunakan. Bapak Ibu dapat memilih untuk fasenya terlebih dahulu. Saat ini sudah ada asesmen untuk fase A sampai fase F. Meskipun demikian masih belum ada yang fase fondasi. Tapi kami juga masih dalam proses melengkapinya Bapak Ibu ya. Diterapkan, kemudian juga dapat memilih numerasi dan literasi untuk mata pelajarannya. Tentu saja juga masih dalam proses pelengkapan untuk mata pelajaran lainnya. Diterapkan. Kemudian Bapak Ibu pun dapat memilih paket asesmen yang ingin digunakan. Contohnya untuk saat ini saya ingin menggunakan yang versi geometri Bapak Ibu ya, yang kelas geometri fase A. Kemudian akan muncullah mengenai bagaimana waktu pengerjaannya, jumlah soalnya, cakupan materinya secara lengkap untuk Bapak Ibu mengetahui kira-kira apakah yang diukur dari hal ini seperti itu. Mbak Hadijah, izin ya? Waktunya 5 menit lagi ya Mbak? Baik Ibu Neneng. Oke, silakan dilanjut. Baik, dan juga tujuan asesmennya yang saat ini adalah untuk awal pembelajaran Bapak Ibu ya, untuk namanya sudah berubah sekarang, dan juga ada komposisi paket soalnya. Jika Bapak Ibu ingin melihat juga seperti apa daftar soalnya juga bisa, tinggal diklik daftar soalnya Bapak Ibu, dan kemudian dibaca. Mungkin jika memang tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur Bapak Ibu, maka dapat digunakan. Boleh diklik untuk pilihan gunakan asesmen ini. Bapak Ibu dapat memilih untuk membagikannya secara online, dengan memberikan tautan pada murid dan juga secara offline untuk mengunduh dan juga mencetak soalnya. Pertama-tama saya akan menunjukkan cara untuk membagikan secara online Bapak Ibu. Kita boleh klik lanjut. Nah, maka akan muncul pilihan untuk membuat kelas baru ataupun memilih kelas tujuan. Membuat kelas baru mudah sekali, tinggal dituliskan nama kelas, tingkatan kelas, dan juga tahun ajaran. Namun karena saya sudah memiliki kelas-kelas, saya akan memilih kelas yang saya miliki, dan saya akan lanjut Bapak Ibu. Akan muncul pilihan buat tautan, dan nantinya boleh langsung diklik Bapak Ibu, dan akan muncullah tautan yang bisa dibagikan pada siswa melalui salin ataupun melalui WhatsApp juga Bapak Ibu ya langsung. Nah, nantinya jika Bapak Ibu ingin melihat bagaimanakah hasil analisisnya untuk per siswa maupun per kelas, caranya mudah sekali. Kita tinggal kembali ke beranda dari pilihan asesmen, kemudian kita akan memilih pilihan asesmen saya. Nah, saya sendiri sudah memiliki banyak sekali nih kelasnya Bapak Ibu ya asesmennya, tapi sudah ada satu yang ada pilihan pengumpulannya. Nah, akan muncullah partisipasi murid dan juga analisis kelas. Seperti yang tadi sudah dibilang juga oleh Pak Zul, Pak Ibu, ini bukan untuk menilai sebenarnya ya, tapi untuk melihat bagaimanakah kecakapan siswa, kemampuannya, yang nantinya pun bisa menjadi rekomendasi untuk Bapak Ibu. Dapat dilihat apakah kompetensi siswanya mana yang sudah tercapai, atau mana yang belum tercapai, sehingga Bapak Ibu pun dapat memilih kira-kira
seperti apakah intervensi atau pengajaran yang paling tepat ke depannya. Ada juga untuk analisis kelas Bapak Ibu, jadi dapat mengetahui level kemampuan siswa per kelas, yang tujuannya juga bukan untuk membandingkan siswa Bapak Ibu ya, tapi juga untuk mengetahui dan juga melakukan diferensiasi pengajaran Bapak Ibu. Jadi dapat memberikan pengajaran yang paling sesuai dengan kemampuan murid, sehingga nantinya pun murid juga dapat berkembang semaksimal mungkin sesuai kemampuannya, seperti itu. Jika saya sudah ada yang cakap, jadi nanti pun juga terlihat level-levelnya seperti Bapak Ibu. Nah, baik itu adalah untuk gambaran jika menggunakannya secara daring. Untuk penggunaan secara luring pun mudah sekali Bapak Ibu, tinggal menggunakan asesmen ini dan memilih pilihan offline. Lanjut unduh, dan kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan berkas soalnya yang bisa diunduh dan juga dicetak, dan juga kunci jawabannya. Untuk kira-kira menilai nih, apakah kemampuan siswa seperti apa dan juga bisa dilihat perkembangan siswanya juga seperti apa, seperti itu. Nah, itu adalah gambaran untuk penggunaan fitur asesmen di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Semoga dapat membantu Bapak Ibu untuk bisa melakukan asesmen awal pembelajaran yang paling tepat bagi siswa-siswinya di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jika mungkin masih ada yang merasa kebingungan mengenai apa itu platform Merdeka Mengajar dan kurikulum Merdeka, kami juga telah menyiapkan tautan penting yaitu Linktree _P Merdeka Mengajar yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga ada fitur tanya jawab untuk kurikulum Merdeka ini. Nah, kami harapkan dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu dapat mendapatkan teman atau bantuan untuk kemudian bisa terus berkembang, terus memberikan pengajaran yang lebih baik lagi kepada siswa-siswinya di sekolah. Diharapkannya pun juga terus bisa berkembang menjadi individu yang semakin baik lagi untuk Indonesia juga. Sekian pemaparan dari saya Bapak Ibu terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat.